Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah perencanaan dan mata kuliah pengawasan, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan audit laporan keuangan. Dalam hal ini, ada 3 bahasan utama, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan audit manajemen fungsi keuangan. Nah, dalam audit manajemen fungsi keuangan ini bahasanya adalah dari pendahuluan, pentingnya audit manajemen fungsi keuangan, tujuan dan manfaat dari pelaksanaan audit manajemen keuangan, sasaran, ruang lingkup, strategi pendekatan dalam audit manajemen fungsi keuangan, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Lalu, materi berikutnya dalam audit laporan keuangan yaitu berkenaan dengan audit laporan keuangan itu sendiri. Dalam bahasan ini, kita akan membahas mengenai pengertian dari auditing, mengapa audit itu perlu untuk dilakukan, jenis-jenis audit, terus dilanjutkan dengan 10 standar auditing, dan terakhir adalah mengenai jenis-jenis opini audit. Dan dilanjutkan dengan bahasan mengenai audit manajemen fungsi perpajakan, di mana dalam audit manajemen fungsi perpajakan kita akan membahas dari pendahuluan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan audit perpajakan, tujuan dan manfaat dari audit perpajakan, ruang lingkup audit perpajakan, pentingnya audit perpajakan ini untuk dilaksanakan, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk bahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai audit manajemen fungsi keuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi keuangan ini bertujuan untuk mengatur pencarian sumber-sumber dana yang dibutuhkan bagi perusahaan dan kemudian mengatur penggunaan dari dana yang telah diperolehnya tersebut. Sumber dana yang dibutuhkan ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik sumber dana intern yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, maupun sumber dana ekstern yang berasal dari luar perusahaan. Audit manajemen fungsi keuangan ini pada prinsipnya perlu untuk dilakukan, yaitu dengan pertimbangan pada 2 hal. Yang pertama adalah evaluasi mengenai audit manajemen fungsi keuangan ini dapat digunakan sebagai perencanaan di dalam pengambilan keputusan, baik untuk top manajemen, pejabat atau pemberi bantuan kredit dan lembaga lainnya yang memiliki hubungan erat dalam kegiatan operasional suatu perusahaan. Selain itu, yang kedua adalah berkenaan dengan evaluasi dalam audit manajemen fungsi keuangan. Ini dapat digunakan sebagai pedoman atau alat dalam pengawasan apakah suatu organisasi ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Berdasarkan pada paparan tersebut, maka kita dapat memahami mengenai definisi dari audit manajemen fungsi keuangan itu sendiri, di mana audit manajemen atas fungsi keuangan ini sebenarnya dimaksudkan untuk mencari dan menemukan informasi tentang bagaimana rencana yang telah ditetapkan ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan operasional yang disoroti khusus dari segi keuangannya.
Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menghindari subjektivitas dalam melakukan audit manajemen keuangan ialah melakukan analisis hasil yang dicapai dalam perencanaan rencana untuk satu kurun waktu tertentu secara terus-menerus, sehingga kita dapat memberikan pemahaman dan mengerti bagaimana manajemen fungsi keuangan ini berjalan dengan baik pada suatu perusahaan. Dengan demikian, maka kita dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan audit manajemen fungsi keuangan itu sendiri, yaitu merupakan analisis dan penilaian yang dilakukan secara sistematis, periodik, dan terdokumentasi terhadap pengambilan keputusan serta segala kebijakan dalam pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan. Terkait dengan tujuan dan manfaat dilakukannya audit manajemen fungsi keuangan yang berkaitan dengan tujuannya terlebih dahulu, di mana tujuan yang ingin dicapai melalui audit manajemen fungsi keuangan adalah yang pertama, menilai ketepatan strategi dan kebijakan keuangan yang ditetapkan perusahaan. Dan yang kedua, menilai apakah dokumentasi perusahaan, pemantauan, dan pelaporan manajemen keuangan telah memadai sebagai elemen penting dalam kerangka manajemen keuangan. Dan yang ketiga yaitu menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas tata kelola keuangan perusahaan. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari hasil audit manajemen fungsi keuangan adalah yang pertama, merupakan deskripsi tentang ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas tata kelola keuangan perusahaan saat ini. Dan yang kedua yaitu kekurangan yang masih memerlukan perbaikan dalam tata kelola keuangan perusahaan ini dapat dilihat dan dapat dilakukan perbaikan dengan adanya audit manajemen fungsi keuangan tersebut. Dan yang ketiga yaitu diperolehnya umpan balik untuk pencegahan terjadinya kerugian karena kurang baiknya tata kelola keuangan perusahaan, sehingga kita dapat memperbaiki mengenai tata kelola keuangan perusahaan tersebut. Sedangkan berkenaan dengan sasaran dari audit manajemen fungsi keuangan yaitu terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama adalah mengenai sasaran finansial perusahaan. Dan yang kedua yaitu berkaitan dengan perencanaan keuangan. Dan yang ketiga berkaitan dengan organisasi. Dan yang keempat berkaitan dengan pengawasan. Untuk penjelasan detailnya mengenai sasaran audit manajemen fungsi keuangan, yang pertama adalah terkait dengan sasaran finansial perusahaan, di mana segi lain yang sangat penting dalam pelaksanaan audit yaitu untuk meneliti apakah tujuan dan berbagai sasaran perusahaan ini memenuhi berbagai persyaratan seperti kelayakan, kewajaran, dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika, atau untuk menemukan fakta apakah berbagai komponen perusahaan ini telah memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan atau tidak. Sedangkan terkait dengan perencanaan keuangan itu sendiri, dengan perkataan lain bahwa audit ini harus bisa menemukan fakta tentang apakah perusahaan dikelola dengan pendekatan kesisteman atau tidak. Dan apakah prinsip sinergi dan simbiosis yang diterapkan secara baik atau tidak. Sedangkan kaitannya dengan masalah organisasi, dengan menjadikan organisasi satuan kerja di bidang keuangan sebagai sasaran audit,
Tentunya informasi yang diperoleh ini akan mampu memberikan masukan penting tentang apakah organisasi di bidang keuangan tersebut itu dikelola dengan efektif atau tidak, yang akan turut serta dalam menentukan satuan kerja mampu menyelenggarakan fungsi pendukung yang diembannya atau tidak. Dikenali juga mengenai faktor penyebabnya dan diberikan rekomendasi untuk mengatasinya. Sedangkan terkait dengan pengawasan, di mana dalam proses pengendalian atau pengawasan melalui analisis anggaran dan keuangan yang dimaksudkan untuk mengamankan kekayaan dan sumber finansial perusahaan. Sedangkan terkait dengan ruang lingkup dari audit manajemen fungsi keuangan itu sendiri terbagi menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama adalah fungsi manajemen keuangan, dan yang kedua adalah berkaitan dengan struktur organisasi, dan yang ketiga adalah terkait dengan manajemen atas cash dan marketable sekuritas. Dan yang keempat yaitu berkaitan dengan pengelolaan saldo kas. Dan yang kelima yaitu berkaitan dengan manajemen atas capital expenditure. Dan yang keenam yaitu berkenaan dengan manajemen atas portofolio dan laporan keuangan. Untuk bahasan detailnya terkait dengan ruang lingkup atas audit manajemen fungsi keuangan, yang pertama adalah berkaitan dengan fungsi manajemen keuangan, di mana fungsi keuangan ini harus menjamin adanya sistem yang sama untuk penyusunan kegiatan dan biaya-biaya di luar kegiatan pokok. Hal ini harus disusun dengan baik untuk melengkapi manajemen dengan peralatan yang memadai untuk memonitor kegiatan organisasi yang sempurna serta unsur-unsur pelaksanaannya. Sedangkan terkait dengan struktur organisasi, di mana dalam struktur organisasi perusahaan biasanya menggunakan bentuk organisasi fungsional, di mana tugas, wewenang, dan tanggung jawab dimulai dari direktur utama. Dalam menjalankan perusahaan, direktur utama ini membawai para direktur fungsional seperti produksi dan operasi, direktur pemasaran, direktur keuangan, dan direktur personalia. Nah, fungsi keuangan dalam organisasi perusahaan ini biasanya dipisahkan antara dua jabatan, yaitu treasurer atau bendaharawan dan controller. Sedangkan terkait dengan ruang lingkup audit manajemen fungsi keuangan berikutnya, yaitu berkenaan dengan manajemen atas cash and marketable securities. Ini kita ketahui bahwa manajemen cash ini pastinya memberikan kepada manajemen alat untuk berfungsinya suatu organisasi dengan menggunakan kas atau sumber daya liquid yang dimilikinya dengan cara yang tepat. Sedangkan berkaitan dengan ruang lingkup berikutnya dalam audit manajemen fungsi keuangan berupa pengelolaan saldo kas, kita ketahui bahwa manajemen kas ini merupakan strategi dan proses pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengatur arus kasnya atau cash flow-nya, baik arus kas jangka pendek maupun saldo-saldo kas yang ada secara efektif dan efisien, sehingga dapat mempertahankan likuiditas perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya secara normal. Nah, tujuan dasar dari manajemen atas kas ini adalah memelihara besarnya investasi perusahaan dalam bentuk kas serendah mungkin, namun tetap menjaga operasional perusahaan agar berjalan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup berikutnya dalam audit manajemen fungsi keuangan adalah berkaitan dengan manajemen atas capital expenditure. Sebagaimana kita ketahui bahwa
Capital expenditure atau belanja barang modal ini disebut juga sebagai pengeluaran modal, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan atau menyempurnakan aset modal seperti bangunan dan peralatan. Sedangkan terkait dengan ruang lingkup berikutnya dalam audit manajemen fungsi keuangan adalah berkenaan dengan manajemen atas portofolio dan laporan keuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa manajemen portofolio investasi ini sebenarnya mencakup proses perencanaan, implementasi, evaluasi, dan penyesuaian. Dengan mengikuti kerangka kerja tersebut, tentunya pengelolaan investasi akan dapat memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan strategi pendekatan dalam audit manajemen fungsi keuangan, di mana strategi pendekatan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah financial statement auditing, dan yang kedua adalah compliance audit, dan yang ketiga adalah operational audit. Nah, terkait dengan financial statement audit ini berkaitan dengan kegiatan dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut itu telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan terkait dengan compliance audit ini berkaitan dengan kegiatan dalam memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas ini telah sesuai dengan persyaratan atau ketentuan atau peraturan-peraturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sedangkan terkait dengan operasional audit, ini berkaitan dengan kegiatan dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu. Nah, itulah 3 strategi pendekatan yang dapat dilakukan dalam audit manajemen fungsi keuangan. Dengan demikian, maka kita dapat menyimpulkan bahwa audit manajemen atas fungsi keuangan ini dimaksudkan untuk mencari dan menemukan informasi tentang bagaimana rencana yang telah ditetapkan ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan operasional, khususnya yang disoroti adalah dari segi keuangan. Nah, agar audit manajemen atas fungsi keuangan ini dapat mencapai sasarannya, maka ada 4 hal yang mutlak perlu perhatian, yaitu berkenaan dengan sasaran finansial perusahaan, perencanaan keuangan, organisasi, dan pengawasan. Selain itu, terdapat 3 pendekatan audit yang digunakan dalam fungsi keuangan, yaitu audit laporan keuangan atau financial statement audit, dan audit kepatuhan atau compliance audit, serta audit operasional atau dikenal dengan operational audit. Bahasan berikutnya kita lanjutkan dari audit manajemen fungsi keuangan menjadi audit atas laporan keuangan. Audit, sebagaimana kita ketahui, ini merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan tersebut.
Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa audit tersebut itu dibutuhkan? Ada 3 alasan dalam hal ini, yaitu yang pertama adalah jika tidak diaudit, maka ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut itu mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan yang kedua yaitu laporan keuangan yang belum diaudit tentunya kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Dan yang ketiga, SPT tahunan yang didukung oleh audit financial statement ini lebih dipercaya oleh pihak perpajakan dibandingkan dengan yang didukung oleh laporan keuangan yang belum diaudit. Berdasarkan luasnya pemeriksaan, ada 2 jenis audit yang dapat kita pahami, yaitu general audit atau pemeriksaan umum dan special audit atau pemeriksaan khusus. Apa itu general audit? General audit merupakan suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan secara keseluruhan. Sedangkan yang berkaitan dengan special audit atau pemeriksaan khusus itu dimaknai sebagai suatu pemeriksaan terbatas sesuai dengan permintaan dari auditi yang dilakukan oleh KAP independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran dari laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan hanya terbatas pada pos atau masalah yang diperiksa oleh pihak auditor tersebut. Itu jenis audit berdasarkan luas pemeriksaannya. Kebanyakan yang dipergunakan untuk mendapatkan opini dari laporan keuangan setelah dilakukan audit itu adalah menggunakan general audit atau pemeriksaan secara umum. Terkait dengan jenis-jenis audit, bila mana didasarkan pada luasnya pemeriksaan, ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah general audit atau pemeriksaan umum, di mana suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik independen dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Sedangkan jenis yang kedua dalam kaitannya bila didasarkan dengan luasnya pemeriksaan, yaitu yang kedua adalah special audit atau pemeriksaan khusus. Nah, ini suatu pemeriksaan terbatas atau sesuai dengan permintaan dari auditi yang dilakukan oleh kantor akuntan publik independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, pendapat yang diberikan hanya terbatas pada pos atau masalah yang diperiksa sebagaimana permintaan dari auditi itu sendiri. Sedangkan jenis audit bila didasarkan pada jenis pemeriksaan itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah manajemen audit atau operasional audit. Operasional audit ini atau manajemen audit ini dimaknai sebagai suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Ada 4 tahapan dalam manajemen audit ini, yaitu yang pertama adalah preliminary survey atau survei pendahuluan. Tahapan yang kedua yaitu penelaahan dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen yang ada pada perusahaan tersebut, atau dengan istilah
Review and Testing of Management Control System. Tahapan yang ketiga itu adalah Detail Examination atau pengujian secara perinci atau secara detailnya. Terus tahapan yang terakhir yang keempat adalah pengembangan laporan atau report development berkaitan dengan hasil dari audit yang dilaksanakan tersebut. Sedangkan jenis-jenis audit berikutnya bila mana didasarkan pada jenis pemeriksaan, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah manajemen audit atau operasional audit. Nah, apa itu? Yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasional perusahaan tersebut itu sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Nah, dalam kaitannya dengan manajemen audit atau operasional audit, ini ada 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah survei pendahuluan atau preliminary survey. Dan dilanjutkan yang kedua yaitu dalam tahapan pelaksanaan audit manajemen audit ini adalah penelaahan dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen atau Review and Testing of Management Control System. Dan tahapan berikutnya yang ketiga adalah pengujian terinci atau Detailed Examination. Dan yang terakhir dalam tahapan audit dalam manajemen audit atau operasional audit adalah pengembangan laporan atau report development. Untuk audit manajemen ini atau audit operasional ini dapat dilakukan oleh internal audit itu sendiri atau dari pihak kantor akuntan publik atau dilaksanakan oleh manajemen konsultan. Pendekatan audit yang biasa dilakukan adalah menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomian dari masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Biasanya, tim manajemen audit harus mencakup berbagai disiplin ilmu, misalnya akuntan, ahli manajemen produksi, pemasaran, keuangan, SDM, dan lain-lain tergantung pada kegiatan operasional perusahaan itu bergerak dalam bidang apa. Sehingga auditor akan dapat menilai tingkat efisiensi, efektivitas, dan keekonomian dari masing-masing fungsi yang ada dalam operasional perusahaan tersebut. Untuk melaksanakan manajemen audit atau operasional audit ini dapat dilakukan oleh 3 pihak, yaitu yang pertama adalah internal auditor atau auditor internal yang dibentuk dalam perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua itu dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik. Dan yang ketiga ini dapat juga dilakukan oleh manajemen konsultan. Sedangkan pendekatan audit yang biasa dilakukan adalah menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomian dari masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Sedangkan tim manajemen audit ini harus mencakup berbagai disiplin ilmu, misalnya adalah akuntan, ahli manajemen produksi, ahli manajemen pemasaran, ahli manajemen keuangan, ahli manajemen sumber daya manusia, dan lain-lainnya. Mengapa ini diperlukan? Karena objek pemeriksaannya yaitu berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan itu sendiri, yang pada prinsipnya dalam operasional perusahaan itu dilaksanakan proses produksi, proses pemasaran, proses keuangan, dan proses dalam pengembangan dan manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Jenis audit yang kedua berdasarkan jenis pemeriksaannya adalah internal audit atau pemeriksaan internal. Internal audit ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan
baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Internal auditor melakukan pemeriksaan secara rinci dan tidak memberikan opini terhadap kewajaran dari laporan keuangan. Biasanya, isi laporan internal auditor yaitu berkaitan dengan temuan pemeriksaan, penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian internal, serta saran-saran perbaikannya. Itu jenis pemeriksaan yang berkaitan dengan audit internal kontrol atau pemeriksaan internal. Jenis audit berikutnya yang didasarkan pada jenis pemeriksaan adalah internal audit atau pemeriksaan intern. Nah, apa itu internal audit? Internal audit ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Internal auditor dalam hal ini melakukan pemeriksaan secara rinci dan tidak memberikan opini terhadap kewajaran dari laporan keuangan. Sedangkan isi laporan terkait dalam audit internal ini, yaitu yang pertama adalah temuan pemeriksaan atau audit findings. Dan yang kedua yaitu penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan kelemahan dalam pengendalian intern. Serta yang keempat adalah saran-saran perbaikannya atau rekomendasi yang diberikan sebagai saran dalam pelaksanaan audit internal untuk perbaikan ke depannya. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan jenis pemeriksaan adalah komputer audit, di mana dalam komputer audit ini pemeriksaan oleh pihak KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing System. Biasanya ada dua metode yang bisa dilakukan oleh auditor, yaitu yang pertama adalah audit around the computer dan yang kedua adalah audit through the computer. Untuk yang audit around the computer itu biasanya auditor hanya memeriksa input dan output dari EDP system tanpa melakukan tes terhadap proses dalam EDP system tersebut. Yaitu pihak auditor itu hanya memeriksa input dan outputnya saja. Sedangkan sistem yang berjalan di dalam sistem tersebut itu untuk melakukan pemrosesan sehingga menghasilkan sebuah output itu tidak dilakukan pemeriksaan. Sedangkan kalau yang kedua, metode yang kedua yaitu berkaitan dengan audit through the computer, biasanya auditor memeriksa input dan output serta melakukan tes terhadap proses EDP-nya, biasanya dilakukan secara general control atau dengan application control, sehingga dapat melihat bahwa input, proses, dan outputnya. Jenis audit berikutnya bila mana didasarkan pada jenis pemeriksaan adalah komputer audit atau audit komputer, di mana komputer audit ini merupakan pemeriksaan oleh kantor akuntan publik terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan EDP system atau Electronic Data Processing System. Nah, kaitannya dengan hal ini, ada dua metode yang biasanya dilakukan oleh auditor untuk melakukan audit komputer. Yang pertama adalah menggunakan metode audit around the computer, di mana dalam hal ini auditor hanya memeriksa input dan output dari EDP system tanpa melakukan tes terhadap proses dalam EDP system tersebut.
Sedangkan metode yang kedua yaitu metode audit through the computer, di mana dalam hal ini auditor memeriksa input dan output serta melakukan tes terhadap proses EDP-nya atau Electronic Data Processing-nya. Nah, bagaimana cara melakukan tes tersebut? Yaitu dengan general control atau menggunakan application control. Sedangkan terkait dengan standar auditing, ini jumlahnya ada 10 standar auditing, di mana terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah standar umum yang terdiri dari 3 standar auditing, dan yang kedua adalah standar pekerjaan lapangan yang terdiri juga dari 3 standar auditing, dan yang ketiga adalah standar pelaporan yang terdiri dari 4 standar auditing. Nah, terkait dengan standar umum, standarnya terdiri dari 3 standar auditing. Yang pertama adalah audit ini harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Dan yang kedua adalah dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental ini harus dipertahankan oleh auditor. Dan yang ketiga, dengan pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor dalam hal ini wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Sedangkan terkait dengan standar pekerjaan lapangan yang terdiri dari 3 standar auditing, yang pertama adalah pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asistensi, maka harus disupervisi dengan semestinya. Dan standar audit yang kedua dalam standar pekerjaan lapangan adalah pemahaman memadai atas pengendalian intern ini harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan. Dan standar yang ketiga yaitu bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan, keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit tersebut. Selanjutnya terkait dengan standar pelaporan, di mana standar auditing yang pertama adalah laporan audit ini harus menyatakan apakah laporan keuangan tersebut itu telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dan standar yang kedua yaitu laporan auditor ini harus menunjukkan dalam hal ini jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Standar auditing yang ketiga dalam standar pelaporan adalah pengungkapan informasi dalam laporan keuangan ini harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Dan yang keempat yaitu laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian itu tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Nah, dalam hal ini, auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, dalam hal ini jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Nah, itulah
10 standar auditing yang terbagi menjadi 3 kelompok standar. Sedangkan terkait dengan pendapat yang dapat diberikan oleh akuntan atau opini-opini akuntan dalam pelaksanaan audit terhadap laporan keuangan, ini terbagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama adalah pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Dan yang kedua adalah pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku, atau istilahnya adalah unqualified opinion with explanatory language atau modified unqualified opinion. Dan yang ketiga yaitu pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Dan yang keempat adalah pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Dan yang terakhir adalah pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Untuk opini yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion merupakan pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan, atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Artinya, untuk memberikan yang namanya opini pendapat wajar tanpa pengecualian, maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah dalam pelaksanaan audit, pendapat itu dilakukan atas dasar audit yang sesuai dengan standar auditing atau SPAP. Artinya, pelaksanaannya itu sudah sesuai dengan standar auditing. Yang kedua, auditor itu tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan dalam laporan keuangan. Tidak ada kesalahan yang sifatnya material dalam laporan keuangan yang dibuat oleh auditi. Syarat yang ketiga, tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia itu adalah Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Bentuk laporan unqualified opinion ini digunakan apabila terdapat keadaan 1. Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa sehingga ia dapat memastikan kerja lapangan telah ditaati. Maksudnya adalah dalam pelaksanaan audit ini tidak ada hal yang disembunyikan oleh auditi. Auditor itu diberikan keleluasaan untuk melakukan yang namanya audit. Tidak ada batasan yang diberikan terhadap auditor dalam pelaksanaan audit di perusahaan. Yang kedua, ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja. Yang ketiga, laporan keuangan yang diaudit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia yang ditetapkan pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian pula penjelasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa laporan keuangan itu ada 5, 1 adalah laporan laba rugi, 2 perubahan ekuitas, 3 neraca, 4 laporan arus kas, dan yang 5 catatan atas laporan keuangan. Nah, pernyataan standar akuntansi keuangan itu sudah dilaksanakan dalam menyusun yang namanya laporan keuangan secara konsisten, baik terhadap objek laporan pada tahun tersebut atau periode sebelumnya. Yang keempat, tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan. Ini persyaratan juga yang harus dipenuhi dalam memberikan unqualified opinion, di mana
prediksi auditor untuk kondisi perusahaan yang akan datang itu dapat diprediksikan. Misal katakanlah perusahaan ini secara forecasting memiliki potensi yang sangat bagus. Tapi kalau misalnya dia memiliki konflik hukum atau permasalahan hukum yang membuat perusahaan tersebut mengalami kepailitan, maka opini ini tidak bisa diberikan. Untuk opini wajar tanpa pengecualian merupakan pendapat yang diberikan ketika suatu keadaan tertentu yang tidak berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar. Kita ketahui bahwa tadi disampaikan untuk opini wajar tanpa pengecualian itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Bahwa dalam pelaksanaan auditor itu sudah sesuai dengan SPAP. Yang kedua, dihadapkan pada kesalahan yang tidak material dan auditi itu menjalankan atau membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, untuk opini ini sebenarnya 3 hal tersebut itu sudah terpenuhi. Hanya saja ada keadaan tertentu yang menjadi alasan penjelas untuk memberikan paragraf penjelasan dalam opini ini. Auditor menambahkan satu paragraf penjelas atau bahasa penjelas yang lain dalam laporan audit meskipun tidak mempengaruhi terhadap pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. Paragraf penjelas dicantumkan setelah paragraf pendapat. Nah, keadaan tertentu itu yang bagaimana? Pertama adalah pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat auditor independen lainnya. Misalnya, dalam melakukan audit di suatu perusahaan, auditor ini tidak memiliki atau tidak menemukan sebuah keyakinan untuk memberikan yang namanya pendapat. Sehingga dia, auditor tersebut itu menanyakan kepada auditor independen lain terkait kondisi tersebut atau melihat pendapat auditor sebelumnya. Yang kedua, karena belum adanya aturan yang jelas, maka laporan keuangan dibuat menyimpang dari standar akuntansi keuangan. Contoh misalnya, dulu sebelum ada yang namanya SAK 69 tentang aset biologis, maka dalam pencatatan akuntansi yang berkaitan dengan tanaman dan hewan itu membuat dasar laporan keuangan itu berdasarkan asumsi. Yang ketiga, laporan dipengaruhi oleh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang, hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit. Contoh misalnya, sekarang adalah periode bulan Februari. Ini biasanya laporan audit itu di bulan Maret dan April. Nah, kondisi pandemi saat ini itu juga berdampak terhadap kondisi ekonomi suatu perusahaan. Sehingga auditor pada saat menjalankan atau melakukan audit laporan keuangan di tahun 2020 itu tidak bisa memberikan kondisi ketidakpastian di tahun 2021 karena adanya pandemi COVID-19. Keempat, terdapat keraguan yang besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Misalnya, perusahaan tersebut mengalami yang namanya kerugian secara terus-menerus, maka auditor itu dapat memberikan yang namanya opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Yang kelima, di antara 2 periode akuntansi terdapat perubahan yang material dalam menerapkan prinsip akuntansi. Misal, dalam masalah penyusutan. Penyusutan pada periode sebelumnya itu menggunakan saldo menurun ganda. Sekarang misalnya katakanlah menggunakan garis lurus atau persediaan. Dulu menggunakan
perpetual, sekarang menggunakan fisik atau menggunakan metode pencatatannya FIFO, sekarang menjadi yang namanya LIFO. Nah, perubahan prinsip akuntansi tersebut itu nilainya sangat material, sehingga auditor dapat memberikan yang namanya opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Yang terakhir, yang nomor 6, kondisinya adalah data keuangan tertentu yang diharuskan oleh OJK namun tidak disajikan karena ada beberapa badan usaha tertentu yang harus menyajikan laporan khusus atau data keuangan untuk OJK yang sebenarnya tidak dipersyaratkan oleh auditor. Opini selanjutnya itu adalah opini wajar dengan pengecualian. Apa yang dimaksud dengan opini tersebut? Merupakan pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan atau kurang lengkap pada pos tertentu sehingga harus dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila auditi menyajikan secara wajar laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Misal begini, dalam melakukan yang namanya audit, auditor itu tidak mendapatkan data yang berkaitan dengan potongan pajak penghasilan 21 untuk gaji. Misalnya seperti itu. Yang lain itu sudah sesuai dengan standar pada umumnya, sehingga auditor itu dapat memberikan yang namanya opini wajar dengan pengecualian. Yang dikecualikan itu apa? Pajak penghasilan 21 terhadap gaji karyawan. Dalam literatur disebutkan, pendapat wajar dengan pengecualian ini dinyatakan dalam keadaan pertama, tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Kondisi yang kedua adalah auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai maupun perubahan dalam prinsip akuntansi. Sehingga ketika kondisi ini, dua hal ini terpenuhi, maka auditor dapat memberikan opini wajar dengan pengecualian. Untuk opini selanjutnya berkaitan dengan opini tidak wajar. Dalam opini tidak wajar ini, auditor itu dapat memberikan opini tersebut apabila laporan keuangan auditi tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Artinya, laporan keuangan yang disajikan itu tidak sesuai dengan prinsip SAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, pendapat yang diberikan ketika laporan secara keseluruhan ini dapat terjadi apabila auditor harus memberi tambahan paragraf untuk menjelaskan ketidakwajaran atas laporan keuangan disertai dengan dampak dari akibat ketidakwajaran tersebut pada laporan auditnya. Bila auditor memberikan opini tidak wajar, maka auditor itu harus memberikan penjelasan terkait dampak dari ketidakwajaran tersebut pada laporan audit yang dilakukannya. Bila auditor menyatakan opini tidak wajar, maka auditor harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporan auditnya. Apa saja? Pertama itu adalah semua alasan yang mendukung opini tidak wajar tersebut. Dan yang kedua, dampak utama hal yang menyebabkan pemberian opini tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan laporan arus kasnya. Artinya, ketika auditor memberikan opini tidak wajar, maka harus diberikan alasan kenapa kok opini itu muncul.
dan dampaknya terhadap posisi laporan keuangan itu seperti apa, baik posisi keuangan di neraca, hasil usaha di laba rugi, perubahan ekuitas, dan laporan arus kasnya. Untuk opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer, merupakan pendapat yang diberikan ketika ruang lingkup pemeriksaan itu dilakukan pembatasan, sehingga auditor tidak dapat melaksanakan pemeriksaannya sesuai dengan standar auditing yang telah ditetapkan. Semisal, auditor dalam melakukan yang namanya audit, bukti transaksinya tidak diberikan oleh auditi, atau pada tempat tertentu itu tidak diberikan akses untuk bisa masuk, sehingga dilakukan yang namanya pembatasan. Atau pendapat ini juga dapat diberikan apabila dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Semisal, perusahaan yang diaudit itu adalah milik mertuanya atau milik saudaranya, maka dia sebagai auditor itu tidak dapat melaksanakan audit secara independen. Pembuatan laporan auditor harus memberikan penjelasan tentang pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor tidak memberikan pendapat. Artinya, kalau misalnya auditor tidak dapat memberikan yang namanya pendapat, maka auditor dalam laporan auditnya itu wajib memberikan alasan kenapa opini tersebut itu diberikan kepada auditi. Pembahasan berikutnya adalah berkenaan dengan audit manajemen fungsi perpajakan atau audit perpajakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada prinsipnya fungsi perpajakan pada perusahaan yaitu menjawab terkait dengan pertanyaan bagaimana perusahaan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan bagaimana perusahaan dalam hal ini mengelola fungsi perpajakan tersebut untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya. Nah, dalam hal ini perusahaan dapat mengelola berbagai transaksi yang terjadi dengan memaksimalkan jumlah beban yang bisa dikurangkan terhadap penghasilan yang diperoleh perusahaan, sehingga dapat memperkecil penghasilan kena pajak yang dalam hal ini merupakan dasar pengenaan pajak bagi perusahaan. Audit manajemen atas fungsi perpajakan atau kita sederhanakan sebagai audit perpajakan atau istilah lainnya adalah tax review adalah kegiatan penelaahan seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan baik secara perhitungan pajak, pemotongan, pemungutan, penyetoran, pelunasan, dan pelaporan untuk menilai mengenai kepatuhan perpajakan yang telah dilakukan. Nah, dalam hal ini, audit perpajakan atau tax review ini dapat membantu wajib pajak dengan melakukan penilaian terhadap pengelolaan fungsi perpajakan untuk menentukan apakah setiap transaksi yang mengandung unsur perpajakan ini telah dikelola dengan baik sehingga dapat meminimalkan kewajiban perpajakan perusahaan atau memaksimalkan deductible expense. Selain itu juga untuk menentukan apakah pengelolaan fungsi perpajakan telah dilakukan dengan baik dan tidak melanggar aturan serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Dan untuk lainnya adalah untuk menentukan apakah penyelesaian kewajiban perpajakan perusahaan terkait dengan pembayaran dan pelaporannya ini telah dilakukan dengan tepat waktu. Dalam hal ini, audit perpajakan ini sebenarnya melakukan penilaian terhadap 3 hal, yaitu yang pertama adalah kebijakan perpajakan yang ditetapkan perusahaan,
yang biasanya terintegrasi dengan kebijakan operasional dan juga kebijakan akuntansi perusahaan. Dan yang kedua yaitu aplikasi manajemen pajak yang mengelola transaksi perpajakan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar ketentuan dan peraturan perpajakan. Dan yang ketiga yaitu penilaian terhadap pelaksanaan menyeluruh terhadap kewajiban perpajakan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan perpajakan secara umum berkaitan dengan pemungutan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan aktivitas perpajakan. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan mengenai definisi atau pengertian dari audit perpajakan, di mana audit perpajakan ini merupakan tindakan untuk menilai ketaatan pelaksanaan aturan perpajakan dan teknik pengelolaan transaksi yang dalam hal ini mampu meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar terhadap aturannya. Nah, penilaian ini mencakup terhadap kebijakan perpajakan, aplikasi manajemen pajak, dan pelaksanaan menyeluruh terhadap kewajiban perpajakannya. Sedangkan terkait dengan tujuan dari pelaksanaan audit perpajakan ini adalah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan kewajiban pajak perusahaan yang dalam hal ini adalah menilai mengenai ketepatan kebijakan pajak yang ditetapkan perusahaan dan kemampuannya dalam memberikan panduan untuk mengelola kewajiban pajak yang efektif dan efisien. Dan yang kedua yaitu untuk menilai mengenai kemampuan dalam meminimalkan konsekuensi pajak dari transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut. Dan juga memaksimalkan biaya fiskal dalam setiap pengeluaran dan meminimalkan pendapatan fiskal dalam setiap penerimaan. Selain itu juga untuk menilai mengenai kemampuan perusahaan dalam menaati ketentuan dan peraturan perpajakan dalam hal melakukan pemungutan perpajakan, menghitung pajak yang benar, dan menyetorkan serta melaporkan seluruh kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Sedangkan manfaat dari pelaksanaan audit perpajakan ini adalah sebagai pencegahan terhadap kegagalan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya yang seharusnya berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sedangkan terkait dengan ruang lingkup dari audit perpajakan itu sendiri, yaitu keseluruhan aspek perpajakan perusahaan, baik dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak maupun ketaatan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Nah, dalam hal ini, aspek perpajakan perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu aspek efisiensi dan aspek ketaatan. Terkait dengan aspek efisiensi, penilaian dilakukan terhadap taxable revenue atau penghasilan kena pajak dan terkait dengan deductible expense. Sedangkan terkait dengan aspek ketaatan, ini penilaiannya dilakukan terhadap pemungutan dan pemotongan pajak. Selain itu, penilaian juga dilakukan terhadap perhitungan pajak yang benar, penyetoran pajak tepat waktu, serta pelaporan pajak secara lengkap dan tepat waktu. Dalam hal untuk meminimalkan penghasilan kena pajak atau taxable revenue, maka dalam hal meminimalkan penghasilan kena pajak, ini tentunya menyangkut strategi pengelolaan transaksi pendapatan agar dalam hal ini tidak mengandung dampak perpajakan, baik itu final maupun tidak final.
Nah, dengan meminimalkan dampak ini pada pendapatan, maka pendapatan sebagai dasar pengenaan pajak akan menjadi lebih kecil dan secara otomatis juga akan mengurangi pajak terutang yang menjadi kewajiban perusahaan. Sedangkan terkait dengan memaksimalkan deductible expense, maka dalam hal ini yaitu memaksimalkan beban-beban yang diakui dalam perhitungan pajak menyangkut strategi pengelolaan transaksi di mana setiap beban yang terjadi bisa diperhitungkan dalam penentuan besarnya pajak terutang. Dengan memaksimalkan beban-beban ini, yaitu deductible expense, maka berarti akan memperbesar faktor pengurang penghasilan dalam perhitungan pajak. Sehingga kewajiban perpajakannya akan berkurang. Nah, dalam hal ini manajemen perpajakan harus mampu secara maksimal menjadikan beban-beban komersil yang tidak diakui sebagai beban fiskal atau non-deductible expense ini menjadi beban fiskal atau deductible expense melalui penetapan kebijakan perpajakan dan akuntansi yang dapat dijadikan panduan dalam mengelola transaksi agar beban-beban tersebut itu dapat menjadi deductible expense atau beban fiskal yang dapat dibebankan pada pendapatan perusahaan. Ada beberapa alasan mengapa audit perpajakan ini perlu untuk dilakukan, yaitu yang pertama adalah mengelola kewajiban perpajakan perusahaan dengan efektif dan efisien. Selain itu, yang kedua adalah mengelola dan mengatur transaksi perusahaan untuk menghemat penggunaan dana dari pemenuhan kewajiban pajak tersebut. Dan alasan yang ketiga adalah mengoptimalisasikan sumber daya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan yang keempat yaitu menghindari terjadinya sengketa pajak, kerugian akibat denda, dan sanksi administrasi. Selain itu juga memberi penilaian terhadap ketaatan dan pemenuhan kewajiban pajak. Oleh karena itu, maka diperlukanlah yang namanya audit perpajakan. Nah, ada beberapa contoh kenapa kok diperlukan audit perpajakan ini, yaitu bagaimana caranya kita menghindari sanksi pajak, menghindari adanya pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, menghindari kadaluarsa masa pengkreditan pajak masukan, menghindari daluarsa pengajuan keberatan pajak, mengusahakan persetujuan pengurangan angsuran PPh pasal 25, mengusahakan surat keterangan bebas pajak. Ini merupakan beberapa contoh kenapa audit perpajakan tersebut itu perlu untuk dilakukan. Dan bahasan yang terakhir dalam audit perpajakan ini adalah bagaimana kita dapat membedakan antara audit pajak yang dilakukan oleh aparat perpajakan dengan audit perpajakan yang dilakukan oleh audit internal pajak. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa audit pajak yang dilakukan oleh aparat perpajakan negara ini sebenarnya lebih fokus, lebih teliti, dan lebih menekankan pada penilaian atas ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam menyelamatkan penerimaan negara. Sedangkan terkait dengan audit pajak yang dilakukan oleh auditor internal, ini pada prinsipnya adalah lebih mementingkan pada kepentingan evaluasi internal terhadap bagaimana perusahaan mengelola kewajiban perpajakan dengan efektif dan efisien,
sehingga optimalisasi penggunaan sumber daya ini dapat memenuhi kewajiban pajak dan dapat tercapai. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.